Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semangat seperti halnya pagi hari, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Saya berharap sebenarnya kita bisa segera masuk KBM, masuk kelas seperti biasanya, karena kita masih dalam kondisi belum bisa bertemu dengan cara kita KBM jarak jauh ya. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-12 ya, kita akan membahas bab baru, yaitu bab 2, materi interaksi sosial. Nah, pada pertemuan kali ini tentang bab interaksi sosial, targetnya adalah setelah selesai pembelajaran dari materi ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari interaksi sosial. Yang kedua, mampu menjelaskan ciri-ciri interaksi sosial. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Yang terakhir adalah kalian mampu menjelaskan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari yang namanya interaksi sosial. Interaksi sosial menyatakan hubungan sosial yang saling mempengaruhi antara manusia satu dengan manusia yang lain. Manusia sebagai makhluk sosial maka sangat memerlukan interaksi sosial, karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain ya, sehingga butuh namanya interaksi sosial di antara mereka, dan bahkan ini akan terjadi selama seumur hidup masyarakat atau manusia. Nah, apa sebenarnya pengertian dari interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ini definisi dari interaksi sosial. Interaksi sosial juga dapat dikatakan sebagai proses saling mempengaruhi tindakan individu atau kelompok melalui simbol-simbol dan bahasa. Jadi, sederhananya, interaksi sosial membahas bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Nah, itu tadi definisi atau pengertian dari interaksi sosial. Selanjutnya adalah ciri-ciri interaksi sosial. Jadi ada beberapa ciri hal itu bisa disebut sebagai interaksi sosial. Yang pertama adalah cirinya jumlah pelaku lebih dari satu orang. Jadi tidak akan mungkin terbentuk interaksi tanpa ada orang lain, ya, harus lebih dari satu orang. Kemudian yang kedua adalah cirinya adalah interaksi sosial menggunakan komunikasi dengan simbol-simbol ya. Dalam komunikasi seringkali ada simbol ya, bisa berupa bahasa. Bahasa termasuk bagian dari simbol. Dan simbol itu harus dipahami oleh masing-masing pihak yang sedang berinteraksi. Nah, ini ciri yang kedua. Yang ketiga cirinya adalah memuat dimensi waktu, meliputi masa lalu, masa kini, masa depan. Jadi ada konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Yang keempat adalah adanya tujuan yang ingin dicapai. Jadi seseorang atau manusia berinteraksi itu pasti memiliki tujuannya, ya. Ada tujuan yang ingin dicapai. Dan tidak selalu di antara kedua belah pihak itu memiliki tujuan yang sama, tetapi bisa jadi mengarah pada kerjasama maupun pada pertentangan. Nah, inilah 4 ciri disebut sebagai sebuah interaksi sosial. Seperti ini ya gambarannya ya, terjadi interaksi di antara orang lain ya, dengan komunikasi, adanya tujuan ya, adanya simbol yang digunakan. Kemudian selanjutnya bagaimana dengan syarat-syarat dari terinteraksi sosial? Jadi sebuah
interaksi sosial itu bisa terwujud dengan dua syarat. Yang pertama adalah yaitu kontak sosial, yang kedua adalah komunikasi. Jadi dengan dua hal ini maka bisa terbentuk namanya interaksi sosial. Tanpa adanya kontak maka cuma ada komunikasi, tidak akan bisa terbentuk sebuah interaksi sosial, dan sebaliknya ada komunikasi tapi tak ada kontak, maka juga bukan termasuk sebuah interaksi sosial. Ini gambarannya ya. Nah, kontak sosial itu adalah diambil dari kata Latin yaitu con atau am, yang artinya adalah bersama-sama, dan tangere yang artinya menyentuh. Jadi kontak artinya secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh. Jadi kontak itu adalah gejala sosial jika dipahami dalam ilmu sosiologis. Jadi adanya pertemuan ya, adanya pertemuan itu juga sebuah kontak. Bisa kontak langsung ya, salaman atau saling menyapa ya. Jadi kontak sosial adalah aksi kelompok atau individu yang diwujudkan dalam bentuk isyarat dan mempunyai makna atau penerima dan pelaku. Penerima akan membalas aksi dengan reaksi. Nah, syarat yang kedua sebuah interaksi itu bisa terwujud adalah adanya komunikasi. Komunikasi ini merupakan tindakan yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan pesan kepada orang lain, dan orang tersebut akan memberikan sinyal atau tafsiran dari pesan tersebut dengan menunjukkan perasaan atau perilaku. Ini namanya sebuah komunikasi ya. Nah, ini contohnya ya, ada komunikasi ya. Seperti kita masih kecil dulu bermain kontak-kontakan ya, kontak-kontakan menggunakan benang dan bekas tabung susu biasanya ya. Ini juga sebuah komunikasi. Nah, komunikasi itu memiliki 4 unsur yang terdiri dari umpan balik, pesan, media komunikasi atau komunikator, pengirim dan penerima. Nah, ini ada pengirim ya, ini adalah orang yang mengirimkan pesan. Yang kedua adalah penerima pesan. Yang ketiga adalah pesannya sendiri atau informasi yang disampaikan. Media, nah ini bisa berupa sarana atau alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Misalnya kita sekarang menggunakan handphone, menggunakan gadget, menggunakan YouTube ya, dan lain sebagainya. Ini media yang digunakan. Yang kelima adalah adanya feedback atau umpan balik. Jadi ada interaksi, ada reaksi balik ya dari informasi yang diterima. Nah, sekarang faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial ternyata tidak terjadi secara spontan, namun didasari oleh faktor-faktor tertentu. Faktor interaksi sosial, terdapat beberapa faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial, yaitu yang pertama adalah adanya imitasi. Ya, imitasi itu adalah sebuah tindakan meniru orang lain, baik sikap, tingkah laku maupun penampilan fisiknya. Misalnya meniru penampilan penyanyi ya, atau ada seorang anak yang meniru orang tuanya membaca koran seperti ini ya gambarannya. Jadi ini sebuah imitasi. Nah, jadi selalu meniru orang tua itu adalah sifat dari anak ya, karena anak adalah sebuah peniru yang ulung, peniru yang paling baik. Jadi ini imitasi namanya ya. Yang kedua adalah sugesti. Nah, sugesti adalah pengaruh atau pandangan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain, dan di situ tidak tanpa berpikir panjang. Ini saya contohkan seperti orang yang sedang mensugesti orang lain ya. Jadi sugesti itu mirip hampir mendekati sebuah hipnotis, tapi bukan hipnotis sugesti itu. Sugesti itu hanya pada tataran yang orangnya itu ketika diminta disugesti dia akan melakukan tanpa kemudian berpikir panjang. Yang kelima adalah yang ketiga, mohon maaf ya, ini ada yang selanjutnya adalah empati ya. Empati ini adalah mirip dengan simpati, namun pada empati kita benar-benar merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan oleh orang lain.
Ini namanya empati. Empati itu adalah bahasa lainnya adalah kemampuan seseorang dalam memahami perasaan orang lain. Itu namanya sebuah empati. Nah, ini ada anak kecil yang sedang sedih, temannya berempati, dia menenangkan temannya. Ini namanya empati. Kemudian ada namanya identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama atau identik atau meniru orang lain supaya identik sesuai dengan orang yang diidolakan. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada orang yang dia penggemar dari Superman. Karena dia mengidolakan Superman, maka dia itu berpenampilan seperti Superman, bahkan dia mau operasi plastik supaya persis dengan tokoh idolanya. Namanya identifikasi. Jadi supaya identik dengan tokoh yang dia idolakan. Yang keempat adalah simpati. Simpati itu adalah suatu proses di mana seseorang merasa tertarik dengan orang lain sehingga ingin mengerti pihak lain dan semakin memahaminya. Nah ini contoh simpati ya, bisa berupa sebuah ketertarikan kepada orang lain karena kelebihan yang dimiliki. Nah, itu masuk contoh dari sebuah simpati. Yang keenam, faktor terjadinya interaksi sosial adalah motivasi. Motivasi ini mirip dengan sugesti namun lebih rasional. Bedanya kalau motivasi itu memang itu melibatkan akal sehat, melibatkan pertimbangan akal sehingga dia berbuat atas kehendak dan pemikirannya. Kalau sugesti tidak, dia kadang dia itu berbuat tanpa berpikir panjang, jadi langsung mengerjakan. Nah, ini namanya motivasi. Misalnya guru ya, karena dipuji oleh guru nilainya bagus, maka dia juga akan giat belajar supaya nilainya tetap bagus. Ini namanya motivasi. Baik, demikian anak-anakku sekalian, materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang interaksi sosial dengan target tujuan adalah kalian mampu menjelaskan definisi dari interaksi sosial. Yang kedua, mampu menjelaskan ciri-ciri interaksi sosial. Yang ketiga, mampu menjelaskan faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Yang terakhir adalah kalian mampu menjelaskan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Baik anakku, demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Selamat belajar, tetap semangat selalu kapanpun dan dimanapun kondisinya kalian ya. Dan kita berharap kita segera bisa bertemu kembali di dalam KBM secara luring atau secara langsung. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.